Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang telah memberikan kita nafas, dialah Allah yang telah memberikan kita banyak anugerah. Dialah Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga perjumpaan ini adalah perjumpaan yang bermanfaat, perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan yang akan menjadikan kita semua lebih baik lagi, lebih banyak rezeki, lebih terbuka jalan-jalan keluar dari segala permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya doakan untuk Anda semua, para jamaah dimanapun berada. Semoga Allah panjangkan umur Anda semuanya, keluarganya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan jalan keluar jika Anda berada dalam sebuah masalah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jamaah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi yang sangat penting yang harus Anda ketahui, yaitu terkait sihir sihir atau ilmu hitam, yang mungkin saja hal ini menjadi sebab sesuatu itu sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Misalnya Anda yang sedang menjalani bisnis kok bisnisnya seret, atau yang punya usaha kok usahanya kayaknya nggak lancar, atau yang mengalami sakit medis atau non medis yang sudah berobat kemana-mana tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, itu bisa saja terjadi karena yang namanya ilmu sihir, ilmu sihir. Namanya orang hidup di dunia ini kadang kita mau nggak mau mengalami sesuatu yang nggak kita inginkan. Tapi sebelum saya bahas materi yang penting ini, seperti biasa marilah saya mengajak Anda semua untuk sejenak mendoakan orang tua kita, orang tua Anda yang masih hidup. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya. Yang sudah meninggal semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amal ibadahnya, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini harus menjadi rutinitas Anda di setiap misalnya sholat 5 waktu, jangan meninggalkan mendoakan orang tua. Karena terkadang orang itu rezekinya sulit, kata Rasulullah, meninggalkan mendoakan orang tua itu qat'u rizki. Orang yang tidak mau mendoakan orang tuanya itu qat'u. Allah akan memutuskan rizki dari orang tersebut. A'udzubillah min dzalik.
Makanya sempatkan setiap sholat baca Fatihah 1 kali, ya minimal 1 kali, kirimkan ke orang tua Anda. Dengan melakukan itu, fathu rizki, Allah akan membuka pintu-pintu rizki Anda. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pembahasan ini sedikit panjang, tapi silahkan Anda simak baik-baik, karena ini akan berkaitan dengan kehidupan Anda ke depannya. Misalnya ya mungkin saja yang sedang mengalami atau mendapati usahanya sepi, jualannya nggak laris, atau bisnisnya susah, atau belum dapat jodoh juga, umur sudah banyak, atau rizkinya sempit dalam melakukan bisnis nggak lancar-lancar, ya mungkin saja itu bisa terjadi, mungkin saja karena pengaruh sihir. Nah, maka Anda simak baik-baik. Jadi ilmu sihir para jamaah memang masih menjadi sebuah cara untuk seseorang yang iri kepada misalnya Anda. Ya namanya hidup ini kan kita berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian orang tersebut iri sama Anda. Mereka melakukan yang namanya sihir untuk mematikan usaha Anda. Misalnya yang sebelumnya kok usaha Anda laris, tiba-tiba sepi ya. Atau misalnya dulu bisnis Anda lancar, kok tiba-tiba sekarang bisnisnya kolab bahkan bangkrut. Nah itu bisa saja terjadi dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka sama panjenengan, tidak senang melihat panjenengan sukses, tidak suka melihat Anda bahagia, kemudian mereka melakukan yang namanya sihir atau santet. Santet atau sihir yang digunakan untuk mencelakai seseorang terkadang digunakan ini berarti ya ada faktor penyebabnya, misalnya hasud ya, hasud, kemudian iri dengki. Hasud dan iri dengki ini menguasai orang tersebut. Wah kok ini misalnya Anda usahanya sukses, kok orang ini usahanya sukses, saya nggak suka. Kemudian mereka mencari dukun, bekerja sama dengan iblis, bekerja sama dengan jin yang jahat untuk membinasakan Anda melalui sihir. Sebenarnya apa sih itu sihir? Ini harus Anda pahami betul-betul. Maksudnya sehingga Anda mengetahui. Makanya saya mengatakan materi ini sangat penting. Anda simak dengan seksama. Sebelum saya membahas jenis-jenis sihir, kemudian ciri-ciri orang yang disihir, disantet, kemudian nanti cara agar kita bisa dijauhkan dari sihir. Nah, ini perlu diketahui dulu bahwa yang namanya sihir adalah dalam sebuah kamus yang bernama Kamus Lisanul Mizan, sihir itu terdiri dari 3 huruf. Ingat-ingat 3 huruf. Yang pertama ro, terus ha, terus sin. Jadi arti sihir ini menurut kamus tersebut bermakna segala sesuatu yang samar penyebabnya. Nah, samar. Jadi kan karena tidak kasat mata gitu loh. Tidak kasat mata yang namanya sihir ini. Tiba-tiba misalnya sakit mendadak, diobati dokter, nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba usahanya kok kolab. Ini penyebabnya ini samar, makanya dinamakan sihir. Sedangkan secara terminologi yang diartikan oleh Al-Azhari, sihir adalah sebuah perbuatan mendekatkan diri kepada setan dan iblis meminta bantuannya. Nah, jadi sihir adalah perbuatan seseorang yang perbuatan tersebut bekerja sama dengan setan, dengan iblis, dengan jin. Bukan bekerja sama dengan manusia, tapi bekerja sama dengan makhluk-makhluk seperti itu. Makanya samar, nggak kelihatan cara kerja sihir ini, terkadang nggak kelihatan. Karena yang mengerjakan itu manusia bekerja sama dengan jin. Misalnya, wah ada orang nih, saya ini nggak suka sama si A, ini kok bisnisnya lancar. Datang ke dukun, wah dukun ini saya pengen usaha orang ini mati, saya pengen usaha orang ini bangkrut. Oke, kemudian bekerja sama dengan dukun, dukun menyuruh jin atau setan untuk merusak usaha orang tersebut. Nah,
Seorang ulama besar para jamaah yang bernama Al-Imam Al-Baidawi mendefinisikan sihir adalah sebuah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan menyembah setan atau jin agar segera dikabulkan. Na'udzubillah min dzalik ya. Bahkan seorang ulama besar yang bernama Imam Syamsuddin Al-Qurtubi yang beliau wafat pada tahun 671 Hijriah dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran atau terkenal dengan Tafsir Qurtubi menyebutkan bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa sihir itu nyata dan benar adanya. Jadi mungkin di zaman modern ini kan ada orang, wah saya nggak percaya sihir, saya nggak percaya santet. Itu hak mereka untuk tidak percaya. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tentu kita mengamini apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau yang mengatakan bahwa sihir itu memang ada, nyata, dan bahkan adanya ini benar, kata beliau. Kenapa seperti itu? Kenapa beliau Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa sihir ini sangat nyata? Ada sebuah firman Allah dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 116 yang bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim waja'u bisihrin azim, yang artinya serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan. Nah, ini Al-Quran. Di Al-Quran saja udah ada ayat yang menerangkan tentang sihir. Di ayat yang lain, surat Al-Falaq, ya, di mana surat Al-Falaq ini para jamaah mayoritas mufasir ini kan berarti orang-orang yang menafsirkan Al-Quran. Ulama yang menafsirkan surat Al-Falaq ini menyepakati bahwa asbabun nuzul ini kalau hadis ada asbabul wurud. Kenapa hadis ini ada, oh ternyata sejarahnya seperti ini. Nah di Al-Quran ada yang namanya ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya sebab turunnya ayat ini gimana. Nah para ulama menyepakati bahwa asbabun nuzul dari surat Al-Falaq adalah waktu itu disihirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seseorang yang bernama Labib bin Al-Asam. Jadi kita tahu nih ayat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq ila akhir ayat. Nah, itu kenapa ayat itu turun? Nah, waktu itu ternyata sejarahnya asbabun nuzulnya adalah waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seseorang bernama Labib bin Al-Asam. Ini bahkan ada di hadis Imam Bukhari para jamaah yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan dalam hadisnya, wa huwa mimma kharajahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Aisyah radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudi mi Yahudi Bani Zuraq yuqalu lahu Labiyadubnul Asam al-Hadis. Nah, jadi sebab turunnya surat Al-Falaq ini seperti yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sahara Rasulullah itu disihir alaihi wasallam Yahudi, disihir oleh seseorang Yahudi min Yahudi Bani Zuraq, dari Bani Zuraq. Orang ini yang menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqalu lahu Labiyadubnu Asam. Orang ini yang menyihir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Labid bin Asam. Al-Hadis. Nah, kemudian lanjutan hadis ini para jamaah, wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khula sikhri innallaha syafani wa shifa'u innama yakunu bi raf'il illati wa zawalil maradi fadalla ala anna lahu haqqu wa haqiqatun
fahuwa maqtu'un bihi bi ihbarillahi ta'ala wa rasuluhu ala wujudihi wa wuqu'ihi. Nah, jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama khulla sikhri innallaha syafani. Dijelaskan bahwa saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbebas dari yang namanya sihir, beliau berkata, innallaha syafani, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku. Wa syifa'u innama yakunu bi raf'il illati wa zawalil maradi. Adanya kesembuhan, ya, Rasulullah disembuhkan oleh Allah ini sebab hilangnya penyakit dan hilangnya rasa sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir itu nyata para jamaah. Jadi kenapa saya harus memberikan pengantar seperti ini? Mungkin dari Anda ada yang, wah saya nggak percaya sihir Ustadz, apaan, halu gitu kan ya, saya nggak percaya yang gaib-gaib seperti itu. Ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Anda masih tidak percaya bahwa sihir itu ada? Nah, itu terserah Anda. Saya hanya sedang membacakan hadis. Jadi dengan demikian, dengan hadis yang tadi saya baca para jamaah, maka yang namanya sihir ini ada bahkan dari zaman dulu, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai sekarang. Sihir, orang-orang yang menggunakan sihir untuk merusak kehidupan orang lain, untuk membuat orang lain susah menikah, membuat orang lain sempit rezekinya, membuat usaha orang lain bangkrut, membuat jualan orang lain ini sepi. Ini masih ada orang-orang yang melakukan sihir dengan tujuan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang mau mengirimkan sihir kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah jelaskan di awal apa yang namanya sihir dan bagaimana sejarah dari ilmu sihir ini, bahkan sihir ini, santet atau apapun itu sudah ada dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan hingga sampai sekarang. Kemudian Anda juga harus memahami bahwa sihir ini banyak jenisnya, banyak jenis sihir-sihir yang untuk merusak kehidupan seseorang. Apa saja jenis sihir-sihir tersebut? Yang pertama ada yang namanya sihir marid. Ya. Sihir marid. Marid itu bahasa Arab artinya penyakit. Jadi terkadang ada orang tidak suka misalnya kepada Anda. Kemudian mereka mengirimkan sihir yang namanya sihir marid. Sihir jenis ini para jamaah, ketika orang itu mengirimkan sihir ini, bisa mendatangkan berbagai gangguan dan penyakit pada tubuh seseorang. Misalnya tiba-tiba lumpuh, buta, bisu, perutnya jadi gede, diisi paku dan jarum atau apapun itu. Bahkan terkadang penyakit itu diobati secara medis pun nggak sembuh. Luka yang diakibatkan dari sihir marid ini tidak kunjung sembuh, bahkan rasa sakit di sekujur tubuh yang berpindah-pindah ketika seseorang dikirimi sihir yang namanya sihir marid. Naudzubillah min dzalik. Ada, saya punya jamaah, saya nggak usah sebutkan namanya, ini disihir sama seseorang. Kemudian ya saya ikhtiari lah ya bahasanya, saya nggak bisa menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi saya mengikhtiarkan. Jamaah saya ini disihir oleh seseorang yang nggak suka lah sama orang ini, sama jamaah saya ini. Ini keluar pasir tubuhnya. Jadi terkadang dari ketiaknya keluar pasir, dari tangannya keluar pasir. Ya, nah, ini bisa jenengan lihat, ini WhatsApp dari jamaah saya yang kena sihir sampai mengeluarkan pasir anggota badan. Ya, jamaah saya sudah berobat ke RSCM, kemudian ke RSUD, tapi bahkan ahli medis ini nyerah karena ya memang seperti itu, penyakit ini ya bukan penyakit medis, tapi betul langkah yang dilakukan ketika sakit ya sebagai manusia kita berobat secara medis dulu.
Maksudnya itu sebagai ikhtiar kita. Tapi setelah ikhtiar medis ternyata tim medis ini ya angkat tangan karena ini nggak wajar. Masa ya anggota tubuh kok keluar pasir gitu kan. Bahkan sampai kemarin ini ngirimin foto ke saya, sedang masih proses ya penyembuhan. Insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah, Allah yang menyembuhkan. Nah ini kalau seseorang dikirimi sihir yang namanya sihir marid itu seperti itu. Sakit mendadak ya. Naudzubillah min dzalik. Mengerikan kalau kita membahas hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua, setelah sihir marid ada yang namanya sihir humul. Nah ini justru sihir humul ini juga bahayanya bahkan bisa melebihi sihir marid. Sihir humul ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau tukang sihir dengan mengirimkan khodam, bahasa kitanya khodam. Khodam itu pembantu, pembantunya dukun ya jin, kepada korbannya, misalnya kepada siapa, dan memerintahkan jin untuk menguasai akal pikirannya. Sehingga apa? Sehingga korban yang dikirimi sihir humul ini senang menyendiri, menjauh dari orang-orang banyak, terus pikirannya kalut, stres ya. Banyak pikiran, hidup nggak tenang. Nah, terkadang itu ternyata itu adalah ketika misalnya orang mengalami hal seperti itu, bisa jadi dia terkena sihir yang namanya sihir humul. Pikirannya dikuasai oleh jin sehingga memutuskan apapun itu nggak baik gitu ya. Berantakan. Nah, naudzubillah. Kemudian jenis yang nomor 3, jenis dari sihir yang harus Anda pahami adalah sihir khawatif. Sihir khawatif ini artinya sihir mimpi atau suara tanpa rupa. Jadi gini, sihir khawatif ini seseorang tukang sihir misalnya dukun atau apapun itu biasanya mengirimkan jin, dan dukun ini kemudian memberikan tugas untuk mengganggu orang korban tersebut. Misalnya ketika korbannya sedang tidur atau dalam kondisi terjaga, ya mungkin dengan bentuk binatang-binatang, buas, atau suara-suara orang yang telah dikenal, orang yang jadi korbannya ini dengan suara yang aneh-aneh. Nah ini ada juga sihir yang seperti ini. Jadi dalam mimpi terkadang diganggu, ya didatangi hewan-hewan, suara hewan-hewan yang tidak umum lah, tidak masuk di akal. Ini juga bahaya sihir yang seperti ini. Kemudian ada lagi jenis sihir, sihir junun, nah, sihir gila. Ini naudzubillah min dzalik ya. Sihir ini para jamaah biasanya dikerjakan oleh dukun ya, oleh tukang sihir itu memasukkan jin ke dalam tubuh korbannya atau pikirannya hingga korbannya ini tertekan ya, tertekan sel-sel otak yang berfungsi untuk berpikir dan mengingat. Bahkan jin yang dikirim ini kemudian memalingkan pikiran orang tersebut. Makanya terkadang orang, mohon maaf, orang yang junun, gila itu ya. Ini disebabkan bukan karena apa-apa, tapi karena dikirimi jin yang untuk menguasai pikirannya, menguasai hatinya, sehingga hilang pikiran aslinya, pikirannya diganti oleh pikirannya jin. Naudzubillah min dzalik. Kemudian lagi, sihir yang paling bahaya yang harus Anda waspada adalah sihir mahabbah, pelet. Nah ini semar mesem atau apapun itulah ya. Ini termasuknya ilmu sihir, makanya Anda hati-hati. Jadi sihir ini biasanya dilakukan oleh seseorang untuk memikat. Memikatnya mungkin Anda cantik, Anda ganteng, kemudian ada orang suka, nggak Anda terima ya. Wah ini bahasa kerennya cinta ditolak, dukun bertindak. Seperti itu ya. Ini juga terjadi, bahkan di zaman sekarang masih ada orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Cintanya ditolak, dukun bertindak, akhirnya orang yang dicintai karena menolak dikirimi sihir. Naudzubillah min dzalik. Bahkan terkadang ada keluarga yang berantakan ya karena sihir mahabbah ini.
istrinya cantik, dikemat, dipelet, ya dikirimi sihir ini. Nah, naudzubillah min dzalik, semoga Anda semua dijauhkan dari sihir mahabbah seperti ini sehingga keluarga Anda tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang keenam, sihir yang harus Anda pahami, Anda waspadai adalah sihir tafrik. Tafrik itu faroko ya. Faroko itu filmati. Faroko ya friko. Faroko itu pemisah. Nah, sihir ini para jamaah biasanya bertujuan untuk memisahkan seorang istri dari suaminya atau seorang suami dari istrinya, anak dari orang tuanya atau siapapun. Pokoknya untuk memisahkan hubungan baik. Saya punya jamaah yang Allah, ada yang kehilangan anaknya, ya Allah. Maksudnya kehilangan anaknya tiba-tiba berpindah agama, menikah dengan ya orang yang bukan seagama. Ya naudzubillah min dzalik. Mungkin saja terkena sihir tafrik namanya ya, dipisahkan. Nah, ini sangat membahayakan sekali. Sampai berpisah. Kalau orang terkena sihir ini udah nggak punya pikiran bersih, nggak punya hati bersih, sehingga orang tuanya sendiri yang membesarkan, yang melahirkan aja ditinggalkan. Kalau orang terkena sihir yang namanya sihir tafrik, makanya Anda harus hati-hati. Kemudian sihir yang harus Anda waspadai lagi yang mungkin sedang terjadi dalam usaha Anda, dalam kehidupan Anda adalah sihir penghalang jodoh. Ini ada. Jadi sihir ini biasanya dilakukan oleh orang yang sakit hati karena misalnya cintanya orang tersebut ditolak. Kemudian orang ini mendatangi dukun, minta tolong sama dukun bekerja sama dengan jin untuk menghalangi jodoh orang yang menyakitinya itu. Ini ada. Saya juga punya jamaah yang ya alhamdulillah lah sekarang sudah menikah. Jadi jamaah ini dikirimi sihir seperti ini oleh orang yang pernah ditolaknya. Naudzubillah min dzalik. Tapi sudah dibersihkan biiznillah, sekarang ya sudah ketemu jodoh gitu. Kemudian sihir yang paling bahaya yang pas dengan tema kita kali ini adalah sihir qat'ur rizki. Sihir pemutus rizki, sihir penghalang rizki. Jadi sihir ini para jamaah, sihir penghalang rizki atau sihir qat'ur rizki adalah jenis sihir yang sangat berbahaya karena ketika seseorang dikirimi sihir seperti ini maka rizkinya akan terhalang. Sihir ini tuh biasanya dikirimkan oleh seseorang itu bertujuan untuk merusak usaha kehidupan seseorang, merusak bisnis, merusak jualannya laris jadi sepi, usahanya lancar jadi macet, rumah tangganya berantakan. Pokoknya kehidupannya itu berbalik. Misalnya tadi sukses tiba-tiba tidak. Itu bisa saja orang yang sedang mengalami hari ini itu terkena sihir yang namanya sihir qat'ur rizki, sihir pemutus rizki. Jadi cara kerja sihir ini itu biasanya orang mbah dukun atau orang yang gak suka sama Anda ini mengirim jin untuk mengacaukan pikiran panjenengan, mengacaukan pikiran Anda sehingga pikirannya gak konsen untuk menjalani bisnis, pikirannya semrawut lah. Nah ini naudzubillah min dzalik. Kalau orang terkena sihir ini biasanya usahanya akan hancur. Kalau segera tidak ikhtiari, tidak berusaha untuk menghilangkan sihir tersebut. Nah masalahnya sihir-sihir seperti ini terkadang nggak kelihatan, makanya samar. Nah maka dari itu nanti di video ini saya akan menjelaskan tips agar Anda terhindar atau ya terbebas ketika misalnya memang Anda belum disihir oleh seseorang, ya Allah akan melindungi Anda. Ketika memang Anda sedang menjadi target juga, Allah cepat memusnahkan pengaruh sihir ini sehingga Anda bisa hidup normal. Atau biasanya sihir qat'ur rizki ini dikirimkan oleh seseorang ini, misalnya Anda punya usaha, ini
Jinnya menutup penglihatan orang hingga tidak bisa melihat tempat usahanya. Nah, para jamaah, untuk sihir yang terakhir, sihir penutup rizki ini, ada beberapa ciri yang bisa Anda lihat ya. Jadi ciri misalnya usaha Anda sedang diganggu atau disihir atau dikirim hal yang gak baik oleh siapapun itu, yang pertama adalah sering terlihat tutup padahal buka. Nah, jadi misalnya jika usaha Anda misalnya selalu buka biasa dari pagi tutup malam, namun terkadang orang ini nggak melihat ya, seakan-akan nggak melihat bahwa usaha Anda ini buka. Jadi ya ditutup penglihatan orang-orang ini, ditutup, disamarkan oleh jin-jin yang dikirim oleh pelaku atau orang yang nggak suka sama usaha Anda. Ini bisa saja terjadi. Saya juga ada kemarin yang cerita melalui WhatsApp, Ustadz, saya punya usaha tapi setiap hari ini, bahkan pernah beberapa hari ini nggak ada satupun orang. Ini kan nggak wajar. Nggak ada satupun orang yang mampir ke tempat usaha itu. Nah, dia nanya kepada orang, loh, kenapa kemarin tutup, Pak? Hah, tutup? Saya buka. Wah, ternyata ini sudah ada tanda-tanda kalau usaha orang tersebut terkena yang namanya sihir, yaitu usahanya buka tapi ditutup penglihatan konsumennya bahwa usaha ini sedang buka. Naudzubillah min dzalik. Hal ini biasanya terjadi para jamaah karena ya itu tadi, orang dengki dengan tadinya jualan Anda laris, kok tiba-tiba sepi gitu kan ya. Wah, ini pasti ada yang gak beres nih. Mungkin saja itu karena yang namanya sihir. Sihir jahat yang mampu menipu daya konsumen untuk beli di tempat Anda. Misalnya ada lagi, tanda-tanda kalau usaha seseorang itu terkena sihir adalah jika berjualan makanan. Misalnya Anda usahanya makanan. Ini makanannya yang Anda jual ini cepat busuk. Padahal baru masak tadi pagi, tapi kok tiba-tiba dimakan udah nggak enak gitu kan. Jadi ya nggak wajar kan jika misalnya Anda usaha makanan atau bahkan makanan apapun lah, yang entah itu nasi goreng, bakso, ayam geprek atau apapun, intinya makanan. Kemudian kok tiba-tiba, yang namanya makanan kan kuatlah sehari biasanya, ini kok nggak ada sehari makanannya busuk ya. Atau muncul hal aneh seperti belatung atau darah. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa mungkin usaha Anda ini sedang disihir oleh orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ini apa? Ini merupakan salah satu gangguan sihir yang sangat jahat yang merusak dagangan Anda hingga kemudian membuat konsumen Anda kapok. Ya kan, Anda biasanya, saya pernah nih di Jakarta, ada jamaah saya ini jualannya martabak ya. Jualannya martabak kan pakai telur ya. Telur satu kerat, setiap ceplok ini keluarnya pitik itu anak ayam kecil. Satu kerat itu loh, ceklek, udah jadi telur yang bau. Wah, ini ternyata tukang martabak jamaah saya ini sedang disihir oleh orang yang gak suka, oleh orang yang syirik dengan usahanya. Kemudian salah satu tanda jika usaha Anda ini terkena sihir adalah banyak muncul hewan aneh. Nah, ya misalnya jika lokasi usaha Anda jauh dari tempat, ya namanya tempatnya bersih ya kan, terus nyaman, ini kan mungkin binatang-binatang yang aneh nggak ada. Tapi kemudian ketika misalnya kok ada hewan-hewan aneh yang tiba-tiba muncul di tempat usaha Anda, misalnya seperti kelabang, kalajengking, ular, atau apapun itu, ini patut Anda waspadai. Bisa jadi Anda merupakan korban atau usaha Anda sedang diganggu oleh sihir jahat untuk mematikan usaha Anda. Waspadalah. Kemudian
Ciri-ciri usaha yang terkena sihir lagi adalah muncul penyakit aneh kepada pemilik atau karyawan toko. Nah, jadi yang namanya orang syirik ini kan gimana ya? Mereka itu akan menghalalkan berbagai cara untuk membuat Anda hancur. Melalui makanan, ternyata toko Anda masih rame. Dikirimi hewan, binatang yang seperti itu, toko Anda masih rame. Kemudian cara yang mereka lakukan, mereka membuat Anda sakit. Bukan hanya Anda. Misalnya Anda kok tiba-tiba sakitnya nggak wajar, atau karyawan Anda sakitnya nggak wajar. Nah, ini bisa saja terjadi ini karena disihir. Karena selain ada gangguan yang aneh para jamaah, kiriman sihir di dalam rumah atau lokasi usaha bisa menimbulkan aura yang sangat negatif yang bisa membuat pemilik atau karyawan usaha itu merasakan sakit dohir batin, sakitnya nggak aneh. Atau misalnya selain dari hal yang saya jelaskan tadi, aura toko atau tempat usaha biasanya terasa panas kalau usaha itu sedang disihir. Misalnya secara bangunan usaha ini kan sudah bagus, ada ventilasi udara, tapi terkadang pengap banget itu. Konsumen nggak betah makan di tempat Anda atau beli di tempat Anda, ini nggak betah. Konsumen ini kayak tempat usaha ini auranya itu nggak enak, gimana sih ya dijelasinnya. Jadi kayak nggak enak aja, sehingga apa? Kemudian memancing emosi orang yang berkunjung, ya sehingga usaha ini kemudian sepi, karena bagaimana usahanya akan ramai, pelanggannya aja nggak betah di situ. Kemudian biasanya usaha yang terkena sihir biasanya muncul di tempat usaha tersebut bau yang tidak jelas. Jadi salah satu ciri usaha Anda misalnya sedang terkena sihir itu tiba-tiba ada bau amis ya, atau tiba-tiba ada bau nggak enak yang mungkin sumbernya ini nggak jelas kok, nggak enak gitu ya. Tiba-tiba ada bau-bau yang di luar dugaan kita lah. Nah, ini biasanya juga terjadi karena pengaruh sihir. Sehingga dengan bau itu ya kemudian jangankan pelanggan, Anda sendiri kan pasti nggak betah di tempat itu. Nah, itulah beberapa ciri ketika usaha atau diri Anda itu sedang terkena sihir. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Ini penting. Bukan berarti nanti ketika Anda mengalami hal itu kemudian Anda suudzon kepada seseorang, saya sedang disihir oleh orang ini. Enggak, ini sebagai gambaran saja bahwa begitulah ciri-ciri orang yang sedang terkena sihir. Ketika Anda mengalami hal itu, maka yang harus Anda lakukan adalah segera mencari solusi dari masalah itu. Karena naudzubillah, kalau yang namanya orang terkena sihir nggak segera diobatilah atau diikhtiari, maka ini akan menjadi hal yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Maka di video ini saya juga akan menjelaskan sekarang bagaimana sih agar kita terhindar dari gangguan yang namanya sihir, santet. Ini bagaimana caranya? Nah, saya sebutkan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan An-Nasai, sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala lahu ya Ibnu Abbas alla adulluka bi afdali ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhuna. Qala bala ya Rasulullah. Qala kul a'udhu birabbil falak wa kul a'udhu birabbin nas hataini as-sarataini. Jadi agar kita, usaha kita, badan kita, rumah kita dijauhkan dari yang namanya sihir, ini sudah ada tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ya Ibnu Abbas, wahai sahabat Ibnu Abbas, ala adulluka, maukah kamu, kata Rasulullah, aku tunjukkan, atau dalam redaksi lain, maukah kamu aku beritahu wahai Ibnu Abbas sesuatu yang paling baik untuk digunakan
berlindung dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian sahabat Abu Abbas ini menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, saya ingin diberitahu hal yang bisa menjagaku dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Wa qul qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baca 2 surat ini wahai Ibnu Abbas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika misalnya Anda ingin dijauhkan dari sihir, gangguan makhluk-makhluk yang gak jelas seperti ini, dijauhkan dari orang-orang yang syirik yang ingin menghancurkan usaha Anda, bacalah surat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Cara bacanya seperti apa? Nah, ini ada hadis lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kafaihi thumma nafata fihima faqara fihima kul huwallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala rasihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrah. Nah, ini cara mengamalkan hadis di atas tentang kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas agar Anda, keluarga Anda, rumah Anda, usaha Anda dijauhkan atau dibebaskan atau dilindungi dari gangguan jin, gangguan sihir. Maka tips dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seperti ini. Jadi diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi. Pada malam hari Nabi Muhammad ketika akan berbaring ke tempat tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan dalam keadaan terbuka. Ketika mau tidur, ini beliau seperti ini tangannya. Kemudian summa nafata fihima. Kemudian Nabi Muhammad meniup tangannya. Ditiup, lalu membaca surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Bima kul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Setelah membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tsumma yamsahu bihima mastata'a. Kemudian dengan kedua telapak tangan tersebut beliau mengusap tubuh beliau dimulai dari kepala dan wajah serta tubuh lainnya. Nah, jadi Anda kalau ingin dilindungi ya, kalau ingin dijauhkan dari pengaruh sihir, baik itu usaha Anda, badan Anda, rumah Anda, setiap Anda mau tidur itu tangannya seperti ini, kemudian tiup, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tsumma yamsahu bihima mamsta'u min jasadihi. Kemudian usapkan tangan Anda ini ke kepala Anda sampai ke anggota tubuh, sampai kaki, usapkan. Nah. Kemudian dalam hadis ini wa ma aqbala min jasadi yaf'alu dzalika tsalatsam marrah. Beliau Rasulullah melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini bisa Anda lakukan sebagai ikhtiar agar Anda, usaha Anda dijauhkan atau dibebaskan dari yang namanya pengaruh ilmu sihir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah amalan agar Anda yang mungkin terkena sihir ini segera diberikan pertolongan oleh Allah, karena yakin apapun bentuk sihir itu, mau itu sihir qot'uris atau sihir mahabbah atau sihir apapun itu, kalau Anda mengamalkan amalan yang dari Rasulullah SAW, insya Allah Anda akan disembuhkan, akan dijauhkan dari yang namanya pengaruh sihir yang sangat jahat. Kemudian Anda juga bisa
mengamalkan sholawat yang seperti ini. Sholawat ini Anda baca ketika Anda mau tidur. Pertama mau tidur setelah bangun. Jadi setelah bangun Anda baca, mau tidur juga Anda baca. Sholawatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan tadfa'u anna biha sakhra wal a'da'a wa tusallamuna biha min jami'il amradi wal khala wal bala wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, sholawat ini adalah sholawat untuk khusus agar kita semua dijauhkan dari pengaruh yang namanya sihir. Ini dibaca setiap pagi dan mau tidur. Kemudian kalau Anda misalnya punya usaha, punya toko, punya apapun bisnis, usahakan setiap Anda mau membuka toko, Anda pertama membaca kalimat seperti ini agar usaha Anda ini lancar, laris, berkah, sukses. Ya, misalnya lagi disihir, sihirnya nggak mempan, nggak apa-apa mereka ngirimin sihir tapi nggak mempan, ya gitu. Ini kalau Anda mau membuka usaha, membuka toko, pertama Anda membaca ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca bismillah 1 kali, kemudian membaca ayat kursi 1 kali, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali. Insya Allah orang yang mengamalkan membaca ini sebelum membuka usahanya, Allah akan lancarkan usahanya, Allah akan lindungi usahanya dari gangguan-gangguan yang tidak baik. Ya, semoga bermanfaat. Jadi kita harus tetap waspada hidup di dunia ini. Nggak semua orang itu ya baik kepada kita. Terkadang ada yang menggunakan cara-cara halus yang tidak kelihatan untuk merusak kehidupan kita, merusak bisnis kita, ya. Makanya Anda harus hati-hati. Dan bagi para jamaah, silahkan yang mungkin mau saya ikhtiarkan menggunakan air ruqyah jalbir rizki. Air ruqyah jalbir rizki ini adalah air ruqyah yang nantinya dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, dibacakan zikir-zikir yang mustajab. Misalnya Anda usahanya kok sepi, mungkin karena pengaruh ditutupi oleh jin, usaha Anda insya Allah usahanya bisa terbuka. Yang jualannya sepi insya Allah berkah Al-Quran jadi laris. Atau yang dikirimi sihir marid, sihir penyakit, segera Allah sembuhkan melalui air ruqyah jalbir rizki ini. Yang anaknya nakal, nggak mau sholat, yang suaminya nggak bertanggung jawab, insya Allah air ruqyah jalbir rizki ini manfaatnya sangat banyak sekali, nggak bisa saya jelaskan satu persatu. Silahkan barangkali mau juga bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, ya. Saya tidak menjual, tidak ada harga, tidak ada mahar. Silahkan bisa dipesan. Kalau mau infak pun itu seikhlas Anda, nggak infak juga nggak apa-apa, itu hak Anda. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga Anda dan keluarga Anda dilindungi dari sihir dengan bentuk apapun oleh siapapun. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.